Namanya hampir hilang dari buku sejarah. Tapi tanpa dirinya, mungkin Indonesia nggak pernah merdeka seperti sekarang. Dia dijuluki Bapak Republik yang terlupakan, dan hidupnya berakhir penuh misteri. Siapa sebenarnya Tan Malaka? 1. Siapa itu Tan Malaka? Tan Malaka lahir tahun 1897 di Pandam Gadang, Sumatera Barat. Anak Minang biasa, tapi otaknya luar biasa. Dididik di sekolah Belanda, tapi bukannya jadi penjilat kolonial, dia sadar. Kolonialisme bukan cuma rampok tanah, tapi juga rampok pikiran. Tahun 1913, dia berangkat ke Belanda, sekolah guru di Haarlem. Di sana dia lihat buruh Eropa menderita dan langsung dia sambungkan ke nasib pribumi di tanah air. Dari situlah api revolusi mulai terbakar. Fakta, saat tokoh lain masih sibuk retorika, Tan Malaka udah bikin Belanda panik. Dia bilang, merdeka bukan cuma lepas dari Belanda, tapi lepas dari mental Buddha. Pertanyaannya, kenapa sejarah resmi nggak mau ajarkan ini? Apakah supaya kita tetap jinak? 2. Perjalanan intelektual di Belanda, Tan Malaka kenal dengan Henk Sneevliet, pendiri PKI, lalu menyerap ide Marx dan Lenin. Tapi dia bukan tukang kopi. Dia gabungkan dengan realitas Indonesia, kolonialisme, feodalisme, dan kemiskinan rakyat. Perbedaannya jelas. Soekarno-Hatta bicara kompromi. Tan Malaka bicara revolusi total. Dia nulis manifesto anti-kolonial sejak 1920-an. Sebelum yang lain berani. Fakta. Dia bilang intelektual yang enggak revolusioner hanyalah penutup borok penguasa. Keras? Iya. Tapi logis. Dan karena itu dia dijauhi elit. 3. Tan Malaka dan PKI awalnya, Tan Malaka dekat dengan PKI, bahkan jadi komisaris Komintern Asia Tenggara. Tapi tahun 1927, dia keluar. Kenapa? Karena PKI tunduk pada Stalin dan Moskow, sementara Tan Malaka mau ideologi yang sesuai dengan Indonesia. Dia tegas, komunisme tanpa jiwa Indonesia hanyalah dogma kosong. Fakta, PKI yang kita kenal tahun 1965 udah jauh berbeda. Tan Malaka sama sekali nggak terlibat, tapi sejarah sengaja disimplifikasi, supaya nama dia ikut tercemar. 4. Madilog, senjata otak karya legendarisnya. Madilog, materialisme, dialektika, logika. Isinya ajakan berpikir rasional, bukan ikut mitos atau dogma. Buku ini dilarang Orde Baru. Kenapa? Karena kalau rakyat bisa berpikir kritis, mereka nggak bisa lagi dibodohi. Fakta, Tan Malaka nulis, Madilog adalah jalan menuju kebebasan sejati. Di era hoaks dan medsos, Madilog lebih relevan daripada ever. 5. Visi Tan Malaka jelas. Republik 100%. Merdeka total, tanpa kompromi, tanpa penjajah, tanpa utang asing. Saat Soekarno-Hatta sibuk diplomasi Linggarjati, Tan Malaka bersuara, merdeka atau mati. Fakta, hari ini kita masih tergantung utang IMF dan proyek asing. Pertanyaan logis, apakah visi Tan Malaka lebih realistis dibanding jalan kompromi yang kita pilih? 6. Tan Malaka dalam Revolusi 1945. Setelah proklamasi, Tan Malaka kembali sembunyi-sembunyi ke Indonesia. Dia bikin persatuan perjuangan untuk dorong revolusi rakyat. Fakta, strategi gerilya banyak disusunnya, tapi siapa yang kita kenal di buku sejarah? Hanya Soekarno-Hatta. Padahal Tan Malaka jadi otak lapangan yang sebenarnya. Logis. Kenapa dia dipinggirkan? Karena visinya terlalu radikal untuk elit yang lebih nyaman negosiasi. 7. Konflik dengan tokoh lain dengan Soekarno, dia bilang terlalu kompromis. Dengan komunis ortodoks, dia bilang terlalu dogmatis. Jadilah dia musuh di dua kubu. Fakta, dia mendirikan Partai Murba, tapi tetap dimusuhi semua pihak. Ini bukti bahwa politik kita dari dulu sampai sekarang takut sama yang berani beda. 8. Bapak Republik yang terlupakan. Kenapa dia dilupakan? Karena Orde Baru hapus namanya demi propaganda anti-komunis. Buku pelajaran hanya sebut sepintas, pidato-pidatonya dikubur. Padahal Tan Malaka yang pertama kali tulis Naar de Republik Indonesia. Dialah orang yang bicara Republik jauh sebelum proklamasi. Fakta, nama dia sempat ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1963, tapi tetap jarang disebut. Kenapa? Karena kalau generasi muda kenal dia, mungkin bakal kritis dan melawan. 9. Akhir hidup misterius.
Tahun 1949, Tan Malaka ditangkap tentara Republik di Kediri. Tanpa pengadilan, langsung dieksekusi. Mayatnya hilang. Siapa dalang? Soekarno, militer, atau elit yang takut kehilangan kuasa? Fakta, sejarawan bilang dia ditembak di Selo Panggung, tapi tanpa bukti otentik. Seperti sengaja dibuat kabur, supaya namanya terkubur bersama jasadnya. 10. Warisan untuk generasi kini Madilog adalah senjata kita melawan hoaks. Semangat kemandiriannya adalah jalan keluar dari korupsi dan ketergantungan asing. Fakta, tanpa Tan Malaka, mungkin kita masih jadi bangsa bermental budak. Itulah 10 fakta Tan Malaka yang sengaja disembunyikan. Apakah Tan Malaka benar-benar pantas menyandang gelar pahlawan? Bagaimana pendapat kalian tentang Tan Malaka? Tulis pendapat kalian di bawah komentar ya. Kalau ada tokoh lain yang ingin kalian kupas bersama saya, jangan ragu untuk request di bawah komentar. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka konten sejarah kritis seperti ini, jangan lupa tekan like biar makin banyak orang tahu. Subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau kita bahas tokoh lainnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa